Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
457. 457. Umat disilakan berdiri. Sol do do si do mi re, sol 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 fa mi re mi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dari Dia bundanya, dalam dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Harap semua ada baik-baik, cuaca cerah. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan seperti kita semua tahu, pesta pembaptisan Tuhan kita itu kita rayakan untuk mengakhiri lingkaran Natal dalam kalendarium liturgi. Besok kita sudah masuk ke masa biasa. Dan pembaptisan Tuhan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan merupakan permulaan tugas
Yesus untuk melayani orang lain. Dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan, kita sekalian juga diajak untuk merenungkan kembali makna pembaptisan kita masing-masing, merenungkan kembali dan bertanya tentang perjalanan kita setelah menerima sakramen permandian. Apakah kita sudah hidup dan melaksanakan tugas tanggung jawab kita seperti yang diminta oleh gereja dengan sakramen permandian yang kita terima itu. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita terlebih dahulu memeriksa diri, menyadari kita lemah dan terbatas. Sering kita lalai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkandung dalam sakramen permandian yang kita terima. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 355. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihani
kami. Engkau yang menghapus dosa, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Saudara-saudari terkasih, beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya,
induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen 128. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia
Ampunkanlah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara-saudari terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, haleluya. Puji syukur 957. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus
menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan kehidupan. Demikianlah Injil Tuhan. Ada pepatah tua yang biasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Lalu dalam pengkhotbah, penulis pengkhotbah dalam pasal 7 ayat 1 dia bilang, nama yang harum lebih baik daripada minyak wangi yang mahal, minyak yang mahal. Lantas orang Latin bertanya, quid sibi vult nomen, apa arti sebuah nama? Dan mereka mengatakan, nomen est omen, nama adalah tanda. Tetapi seperti kita semua tahu bahwa nama seorang manusia bukan sekedar sebuah label, bukan sekedar sebuah tanda kosong, tetapi nama seorang manusia itu adalah identitas. Nama seorang manusia itu meliputi identitas jati dirinya, menunjuk kepada blueprint karakteristik dirinya, petunjuk jejak ciri khas orang itu, siapa dia. Nama seorang manusia juga menunjuk kepada sejarah keluarganya. Karena itu orang bilang, jaga nama keluarga baik-baik ya. Jangan bikin malu torang pe keluarga, jangan bikin malu nama keluarga. Nama punya arti. Bahkan nama secara Katolik juga menunjuk kepada ekspektasi tertentu, harapan-harapan tertentu. Ketika seseorang mau dibaptis,
Dia diberi nama tertentu yang menuju kepada Orang Kudus tertentu dengan harapan-harapan tertentu dari Bapa Mama. Mudah-mudahan anak ini dengan nama misalnya Ignatius, dia akan meneladani Santo Ignatius, atau nama siapa Paulus, atau nama Katarina, nama Teresa. Mudah-mudahan dia meniru cara hidup dari Orang Kudus tertentu. Selain tentu ada harapan bahwa Orang Kudus itu akan mendoakan anak ini nanti. Ya, ingat juga ketika Yohanes mau diberi nama, Yohanes Pembaptis, lalu mereka semua orang di situ bilang, seperti apa nanti anak ini ya? Nama mengandung di sana itu ekspektasi, harapan. Dan hari ini ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada nama yang ditambahkan di sana kepadanya. Tambahan itu adalah, engkaulah anak yang kukasihi. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita tahu bersama sebenarnya proses pembaptisan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang Yahudi waktu itu, pembaptisan kepada orang Yahudi sebenarnya sebuah proses menjadi manusia baru yang ditandai dengan pertobatan. Proses inisiasi memang adalah di mana saja di suku-suku selalu ada ritus, ada ritual untuk mengangkat orang masuk dalam persekutuan tertentu. Seperti ketika kita juga dibaptis, kita dimasukkan dalam persekutuan kudus anak-anak Allah. Dan hari ini ada tambahan nama juga, bukan hanya untuk Yesus, tetapi ketika kita semua dibaptis, Tuhan juga bilang, engkaulah putriku yang kukasihi. Kita menjadi putri-putri kekasih Tuhan. Kita menjadi putra-putra kekasih Tuhan. Tetapi tambahan nama ini bagi kita, ini memang sebuah rahmat tentu. Namun tambahan nama yang diberikan kepada kita saat kita dibaptis itu lebih bermakna, lebih berarti, lebih membawa kita kepada keselamatan kalau kita hidup dan menghidupi nama tambahan itu. Kalau kita sungguh hidup sebagai putri dan putra kekasih Allah. Dan untuk hidup sebagai putra dan putri kekasih Allah, di bacaan yang lain sebenarnya ketika Tuhan mengatakan itu kepada Yesus, dia bilang, dengarkanlah dia. Jadi hidup sebagai putra dan putri kekasih Allah itu hal pertama yang kita buat supaya kita menjadi selamat nanti adalah dengarkanlah Yesus. Mendengarkan Yesus, makan dari firman-Nya. Kelanjutan ada konteks dekat dari bacaan ini adalah setelah dia dibaptis, dia dibawa ke padang gurun dan dicobai. Dan di sana program pertama yang Yesus bilang kepada setan itu, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita dipanggil, diundang untuk hidup sebagai putra-putri kekasih Allah dengan mendengarkan dia, makan dari firman-Nya, melaksanakan firman-Nya. Ada banyak orang yang kadang-kadang salah paham, gagal paham, pikir kalau dengan dibaptis itu otomatis kita sudah selamat. No, tidak ada otomatisme di dalam sakramen permandian itu. Seolah-olah ketika kita dibaptis lalu kita sudah selamat. Tidak.
kita perlu terlibat, berpartisipasi, dan ingat bahwa ketika kita dipermandikan itu kita dipanggil untuk ikut terlibat di dalam 3 tugas Yesus, yakni menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Memang ada imamat khusus, ada tabisan khusus, tetapi kita semua dipanggil untuk memiliki ini, menjalankan 3 tugas Yesus itu. Menjadi imam, sederhana sekali, imam itu selalu adalah pengantara. Saya tadi terpesona di sini lihat lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau kita menjadi imam, kita pulang, kita harus memang selain kita mendoakan keluarga yang tidak hadir di sini, tapi selalu harus menjadi pengantara mereka, bawa firman ini sampaikan kepada mereka. Tadi kami dengar di sana pastor bilang begini, atau ada renungan tentang ini. Besok-besok Bapak coba kita sama-sama ke sana. Itu juga sama dengan, jadi selain kita mendoakan mereka, kita juga menjadi nabi, pewarta untuk mereka. Tapi kita juga menjadi raja, menjadi pelayan satu kepada yang lain. Pelayan satu kepada yang lain. Itu hal pertama yang ingin saya garis bawahi dari bacaan hari ini untuk kita ketika kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Hal kedua juga saya segera tertarik dengan burung merpati. Burung merpati tadi dilaporkan oleh Lukas, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini saya sedikit fokus saja ke burung merpati. Burung merpati itu seperti kita semua tahu dalam tulisan-tulisan populer ya, merpati itu adalah lambang cinta dan kesetiaan. Karena itu biasanya dalam undangan pernikahan-pernikahan orang membuat itu ada burung merpati. Tapi juga kalau membaca burung merpati apa betul atau tidak, konon diceritakan burung merpati itu adalah seekor burung yang tidak mempunyai empedu. Jadi tidak menyimpan kepahitan-kepahitan di dalam dirinya. Ya. Ini bagus juga belajar dari burung merpati ini. Tapi burung merpati ini adalah juga burung yang kerjasamanya luar biasa. Orang merpati tak pernah ingkar janji, betul, kesetiaan. Tapi juga dia ketika mau membuat sangkarnya, jantan dan betina pasangan itu sama-sama mencari ranting, mencari rumput, dan membuat sangkarnya secara bersama-sama dan saling menjaga. Ketika sudah ada telur di situ, kalau yang jantan pergi, katanya mungkin mereka yang punya peternak merpati akan lebih paham soal ini. Saya hanya baca-baca saja, tapi saya terinspirasi dengan burung merpati ini. Katanya kalau yang satu pergi, yang sangkarnya itu harus ada yang jaga kalau sudah ada anak atau telurnya. Jadi ada kerjasama yang luar biasa. Ada saling bantu membantu yang luar biasa. Tapi yang penting tadi, tidak mau menyimpan kepahitan di dalam dirinya. Tidak mau menyimpan dendam di dalam dirinya. Tidak menyimpan kebusukan di dalam dirinya. Bapak Ibu, kebencian, amarah itu sebenarnya sampah. Orang yang menyimpan dendam, benci di dalam dirinya itu sebenarnya menumpuk sampah-sampah di dalam tubuhnya. Karena itu ketika ketemu dengan lawannya, dia menghindar karena apa? Busuk. Baunya busuk. Kenapa kita mesti menyimpan berdendam? Buang keluar itu, belajar dari merpati ini. Tapi juga lihat ya, ketika ada acara-acara besar perdamaian dan lain-lain,
merpati itu dilepas untuk memberikan pesan perdamaian kepada dunia, seluruh dunia. Itu adalah tugas kenabian kita. Nabi Nuh juga ketika bahtera itu air bah itu surut, dia melepas merpati, dan merpati itu kembali dia mau membawa ranting daun zaitun yang segar, yang sebenarnya melambangkan perdamaian, pengampunan dari Tuhan untuk manusia. Belajar dari merpati hari ini ketika kita merayakan pesta pembaptisan ini. Belajar untuk menjadi manusia baru tadi, ya, pembaptisan itu membuat kita menjadi manusia baru dengan apa? Dengan belajar berproses untuk selalu membuang keluar sampah-sampah di dalam diri kita. Dendam, benci, kita menjadi manusia baru dengan itu. Belajar untuk bekerja sama, terlibat, berpartisipasi. Kalau saya kemarin-kemarin tidak biasa terlibat dalam wilayah rohani, lingkungan, latihan kor tidak pernah muncul-muncul, doa rosario tidak pernah datang-datang. Belajar ini menjadi manusia baru dengan terlibat. Terlibat, datang bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan sesamamu yang lain. Tapi juga terlebih tadi, belajar untuk mengampuni. Jadi manusia baru dengan belajar untuk mengampuni. Hal terakhir yang ingin juga saya garis bawahi dari bacaan Injil hari ini adalah, sebenarnya ini hal yang sudah dikatakan, saya masih ingat, saya juga mengatakan hal yang sama pada akhir tahun itu, tetapi sekarang bacaan yang sama ada kata-kata itu. Yohanes, banyak orang waktu itu pikir dia itulah Mesias, tapi kemudian Yohanes bilang bukan kita, dia yang akan datang, dia lebih besar daripada kita, bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun kita tidak layak. Yohanes mau mengatakan kepada kita pesan lain untuk kita hari ini, bahwa masing-masing kita itu memang punya hak, punya kewenangan-kewenangan. Tapi hak dan kewenangan-kewenangan kita itu ada batas-batasnya. Kita punya hak dan kewenangan, tapi kita tidak boleh campur hak dan kewenangan orang lain. Dan yang paling penting di situ, mari kita saling hormat menghormati, menghargai, mengakui bahwa orang lain punya kewenangan di situ, kita tidak di situ. Jangan tumpang tindih, jangan serobot kuasa dan kewenangan orang lain. Ketika kita main serobot kuasa dan kewenangan orang lain, akan terjadi kaos. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Hendaknya umat menjawab, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus
sehingga dalam setiap langkah hidup ini seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh umat alam semesta. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama wilayah rohani Santa Ratu Rosario sebagai penyelenggara misa mengucap syukur atas berkat yang diberikan kepada umat wilayah rohani dan mohon doa untuk pengurus dan umat wilayah rohani. Bersama keluarga Pinangkaan Kodowati mengucap syukur atas berkat yang diterima dan berdoa untuk keselamatan jiwa dari Mama Oma Durien Kodowati yang meninggal 9 Januari, Papa Opa Edward Pinangkaan yang meninggal 24 Maret 2006, Tante Oma Matilda Kodowati yang meninggal 1 Maret 2020. Bersama keluarga Mahiu Manopo mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dan penyertaan Tuhan dalam keluarga pada tahun lalu, dan mohon bimbingan serta penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bersama Saudari Gracias, ucap syukur atas hari ulang tahun pada tanggal 8 Januari 2022, semoga dirahmati dengan kesehatan yang baik dan iman yang teguh untuk melayani Tuhan dengan hati bersukacita senantiasa. Persembahan syukur dari keluarga Ombu Wowor atas berkat Tuhan di awal tahun 2022. Persembahan syukur dari Audi Stefanus Wowor atas berkat Tuhan di awal tahun 2022, dan mohon doa untuk kelancaran pekerjaan dan mohon doa keselamatan jiwa untuk Papa terkasih Aloysius Sinyo Wowor. Semoga diampuni segala dosanya dan diberikan keselamatan dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang Putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 380. Sajian roti ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah
jadikan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah berkati di surga terimalah. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, ibadah berkurang padamu di dalam Yesus Tuhanmu, jiwa dan raga terimalah, raga dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putra-Mu agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. 394.
terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti Ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah anak kekasih Allah. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini,
makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Maulah yang kurindukan. Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Empat 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikau lapang hiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus menolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Oh, sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Puji syukur nomor 432. Pujian kepadamu Tuhan, kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumbuhan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasihnya. Kuatkanlah dengan rahmatmu dalam mewujudkan amanatmu. Di tengah
kehidupan ini yang syarat dosa dan duka lara. Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia dan aku memberi kesaksian bahwa dia inilah Putra Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Selamat siang umat yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Sebelum pengumuman ini, berdasarkan hasil rapat dengan pastor tadi malam, jadi mulai hari ini untuk derma kedua yang dikhususkan untuk minggu pertama dan kedua akan dijalankan sudah komuni, jadi tidak lagi di depan. Demikian pengantar biar umat tidak bertanya-tanya.
Jadi, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Igo Lerubun MSC yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu, Pesta Pembaptisan Tuhan bersama umat di Pusat Paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Atas nama umat, saya sampaikan kepada Pastor yang dengan semangat senantiasa melayani di paroki kita, baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi. Sekali lagi, semoga di tahun yang baru, Pastor semakin sukses, semakin semangat dalam melayani umat di paroki kami. Kemudian disampaikan terima kasih kepada penyelenggara pada misa pagi ini, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari, dan dekorasi wilayah rohani Santo Thomas Becket. Kemudian juga kepada tim Komsos, adik-adik PPA, Pak Kostor, dan para petugas tata laksana serta LC yang sudah menjaga atau mengatur parkiran, diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, di tahun yang baru masih ada beberapa sisa pembangunan untuk menara lonceng dan fasilitas gereja, yaitu pagar dan sebagainya. Untuk itu masih tetap diharapkan para umat untuk tetap menyumbang untuk pembangunan dan renovasi fasilitas gereja. Untuk sumbangan bisa disampaikan langsung lewat rekening BNI 1230 atas nama Kuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Jadi BNI 1230 atau bisa langsung ke pastor paroki atau ke bendahara. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal pengumuman tadi mengenai derma kedua. Jadi minggu pertama oleh Kuskupan menetapkan derma kedua untuk dana solidaritas antar paroki untuk membantu paroki-paroki yang terpencil. Dan kemudian untuk minggu kedua yang seperti saat ini, Bapak Ibu kumpulkan dermanya itu untuk membantu operasional seminari. Jadi dalam waktu-waktu ini kita tentunya harus menunjukkan rasa tanggung jawab untuk pembinaan calon imam kita di Kuskupan Manado. Kita bersyukur masih ada Pastor Igo dari Misionaris Hati Kudus yang membantu dari MSC. Jangan-jangan tahun-tahun depan kita tinggal memang betul-betul mandiri, sudah ditugaskan biarawan-biarawan MSC di tempat lain, dan kita tidak punya lagi imam-imam atau berkekurangan. Jadi diharapkan umat bisa memberikan bantuan untuk kelanjutan operasional ataupun kehidupan para tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan calon imam yang akan berkarya di Kuskupan kita, mulai di Seminari Agustinianum, Seminari Kakaskasen, Seminari Pondok Emmaus, dan Seminari Tinggi Pineleng tentunya. Untuk itu saya dapat titipan dari Kuskupan untuk memohon kiranya umat memperhatikan untuk derma kedua khusus di minggu kedua. Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian ucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu. Saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Besok sudah masa biasa, hari ini hari terakhir masa Natal. Semoga kita semua belajar banyak dari Natal Tahun Baru ini untuk menapaki hidup di Tahun Baru ini dengan penuh sukacita dan damai. Terima kasih banyak untuk semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, Kostor, ada Miss Dinar, pelayan-pelayan yang selalu melayani dengan sangat baik, lektor, juga pemazmur, mazmurnya mazmur baru tapi juga bagus, dinyanyikan dengan bagus, organis, dan tentu diharapkan supaya ke depan para petugas wilayah rohani yang mempunyai tugas
ya perlu mempersiapkan dengan lebih baik sehingga suasana liturgi kita itu memang suasana liturgi yang memang baik adanya. Jadi terima kasih banyak untuk keterlibatan umat, untuk tatib, ya, petugas keamanan, ketertiban, semua yang terlibat, kita semua. Dan kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita di hari-hari yang akan datang, kiranya kita mampu melaksanakan tugas menjadi imam, nabi, dan raja dengan belajar untuk selalu setia, selalu membawa damai, selalu mengampuni siapa saja yang mungkin menyakiti atau menimbulkan suatu ketidaknyamanan di dalam hidup dan diri kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-sorak terus. Tambahan pengumuman, diingatkan untuk liturgi wilayah rohani supaya selalu tetap mensosialisasikan TPE yang baru. Ya, sekali lagi, liturgi wilayah rohani supaya tetap memberikan sosialisasi